Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membahas tentang sholat Jumat. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kalau seseorang mempunyai dua buah rumah yang dijadikannya tempat tinggal, yang satu di sebuah negeri dan yang satu lagi di negeri lain, maka wajib Jumat itu pada tempat dilaksanakan sholat Jumat di mana terletak rumahnya yang lebih banyak didiaminya, bukan pada negeri di mana terdapat rumah yang jarang didiaminya. Ini misalnya orang bisi dua buah rumah, ya kah? Yang sebuahnya misalnya di Puruk Cahu, yang satu lagi di Muara Teweh. Nah, jadi wajib Jumat itu di mana yang rumahnya itu lebih banyak didiaminya. Biasanya terancak di Muara Teweh itu wajib Jumatnya. Misalnya terancak di Puruk Cahu juga, nah di Puruk Cahu wajib Jumatnya. Kada bisa badiam merancak di Puruk Cahu, baju mahat ke Teweh sana, kada bisa. Dan kalau waktu menetap pada kedua rumah itu sama, maka wajib Jumat di mana terdapat istri dan hartanya, bukan pada negeri yang tidak ada istri dan hartanya. Jadi misalnya sama, ya kah? Sama, misalnya dihitung di Muara Teweh seminggu, di Puruk Cahu kena seminggu, pulang balik kayak itu aja. Nah, lalu yang wajib Jumat itu di mananya ada istrinya di situ dan hartanya, ya. Nah,
Dan kalau di kedua negeri itu terdapat istri dan hartanya sama, misalnya di Muara Taya itu ada istrinya juga hartanya, di Puruk Cahu ada istri dan hartanya juga sama. Seminggu di sana, seminggu di sini, kayak apa? Maka wajib Jumat pada negeri yang terletak istri dan hartanya itu sudahlah. Pak, kalau pada satu negeri istrinya dan pada satu negeri ada istrinya juga, maka Jumat pada negeri di mana istrinya berada, dan jika sama keduanya negeri itu, maka Jumatnya pada salah satu negeri itu. Jadi artinya bila sama, ya kah, di sini ada istri juga, di sana ada istri juga, ya kah, hartanya ada juga di sana, di sini ada juga hartanya, sama timbangannya, makanya tasarah aja lagi, ya kah, hendak berjumat di sana kah, hendak berjumat di Puruk Cahu kah, tasarah memilihnya aja. Artinya kada apa-apa, ya kah, salah satunya sama timbangannya. Anak baju mati TW misalnya, ada istri TW, ada hartanya ada juga, terserah aja. Anak di Puruk Cahu, terserah aja juga, ya kah? Tapi kalau kalau salah satunya tuh kadada, misalnya di istrinya cuma di Puruk Cahu aja, ya kan? Nah, di Puruk Cahu situlah wajib Jumatnya. Barang siapa yang mustautin di dalam kota negeri tidak dianggap Jumat di luar kota. Barang siapa mustautin di dalam negeri, di dalam kota, maksudnya ya kah, kota negeri nih, tidak dianggap Jumat di luar kota. Ini orangnya misalnya berdiam di dalam satu kota, ya kan, mustautin itu artinya penduduk di kota itu. Nah, lalu Jumatnya maka wajib di dalam kota itu, artinya bukan di luar kota. Dan barang siapa mustautin di luar kota, tidaklah dianggap Jumat di dalam kota. Apabila inya menetapnya itu di luar kota, ya kah? Di luar kota, maka Jumatnya itu di luar kota situ juga. Ya kah? Jumatnya di luar kota juga. Jadi tidaklah dianggap Jumat di dalam kota. Karena itu kedua tempat itu, yakni di dalam kota dan di luar kota, adalah dua tempat yang terpisah. Jadi di mananya mustautin artinya nang penduduk di situ, disitulah ini wajib Jumatnya. Siapa yang wajib Jumat namun tidak sempat melaksanakannya di negeri wajib Jumat, di negeri yang wajib Jumat baginya lalu sempat dikerjakannya di tempat lain, maka sah Jumatnya. Siapa yang wajib Jumat, ya kan, namun tidak sempat melaksanakannya di negeri wajib Jumat tadi, baginya lalu sempat dikerjakan di tempat lain, maka sahlah Jumatnya. Karena melaksanakan Jumat pada beberapa tempat dan pada negeri lain yang kedengaran suara azan, wajiblah ia berusaha untuk mengerjakan sholat Jumat di negerinya atau negeri lain, dan tidak boleh mengerjakan sholat zuhur selama masih dapat mengerjakan sholat Jumat. Jumlah jamaah yang 40 itu kan wajib Jumat ini kan, kalau menurut mazhab Syafi'i adalah jamaahnya 40 termasuk dengan imam. Nah, jadi jumlah jamaah yang 40 itu disyaratkan dari permulaan sholat sampai dengan selesai sholat. Artinya jangan ada nang keluarnya, ya kan?
kalau jamaahnya itu cuman 40. Kalau jumlah yang 40 itu ada seseorang yang keluar dari masjid atau muparakah pada rakaat pertama atau batal pada rakaat pertama atau pada rakaat kedua, maka batallah Jumatnya. Batal Jumatnya kenapa? Kada sampai hitungannya. Kada sampai. Ini misalnya jamaahnya nih cuma 40 mentok, kada ada salbih, kada ada yang kada kurang. Nah, lalu apabila sedang melaksanakan Jumat tadi ada yang batal satu aja, ya kah? Batal seikong atau muparakah. Nah, kada sah kada apa Jumatnya tadi, ya kah? Tidak sahlah, batallah Jumatnya tadi. Ya kah? Mbah kayak apa? Baju hurai. Maka bagi yang tertinggal wajib menyempurnakan sholat Jumatnya dengan sholat zuhur, terkecuali jika ada orang lain yang datang menggantikannya, yang sempat mendengar rukun 2 khutbah dan segera mengangkat takbiratul ihram, atau orang yang cukup jumlah 40 tadi sebelum kurang jumlahnya dari 40 sudah mengangkat takbiratul ihram, kemudian seorang keluar dan datang lagi orang lain sekalipun tidak mendengar 2 khutbah, maka tidaklah batal Jumat dalam kedua kondisi atau keadaan di atas. Ya kah? Misalnya ada yang keluar, ada yang mengganti, kada apa-apa ya kah? Kada apa-apa. Amun ada yang keluar, kada ada yang mengganti, nah itu nang batal. Apabila jumlahnya itu ya kah? Mampas. Kalau ke-39 laki-laki yang masbuk mengangkat takbir sesudah imamnya bangkit dari rukuk, maka rakaat pertama sesudah keluar 4 orang yang mengangkat takbir bersama dengan imamnya atau jumlahnya berkurang dari 40, maka Jumat mereka sah sekalipun orang yang 39 tadi tidak sempat pada rakaat pertama. Dan tidak mengapa takbiratul ihram makmum terlambat dari takbiratul ihram imam dengan syarat sempat membaca Fatihah sebelum rukuk imam. Tetapi kalau tidak sempat membaca Fatihah sebelum imamnya rukuk, maka jumlahnya tidak sah. Jumatnya tidak sah karena jumlah 40 itu disyaratkan dari awal sholat sampai akhir sholat. Ya kah? Apabila ada nang terlambat, nang seikong aja ya kada sah beratan. Apabila tadi jumlahnya hanya pas-pasan, ya kah 40 orang. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Orang yang 40 tadi wajib mendengar khutbah. Karena itu kalau keluar seorang yang 40 tadi dari masjid pada saat khatib berkhutbah, tidaklah dianggap semua rukun khutbah yang dibaca oleh khatib dapat didengar oleh jamaah yang 40, karena pada saat khatib membaca khutbah jumlahnya kurang dari 40. Nah, jadi itu pun orang yang disyaratkan yang 40 tadi itu harus mendengar khatib berkhutbah, terutama rukun-rukunnya. Ya kan? Namun banyak kan kada jadi masalah, misalnya ada nang taguring, ada nang macam-macam, tapi banyak ini masiannya. Namun nang pas-pasan itu harus konsentrasi itu, Bang, ya kan, kada kolengah.
Namun kalau kembali orang yang keluar tadi dengan segera sebelum lama masanya, khatib boleh menyambung khutbah dari yang sudah dibacanya dan kembali membaca rukun-rukun yang telah dibacanya sebelum sebagian jamaahnya kembali. Kalau mereka kembali sesudah lama masanya atau datang orang lain untuk mencukupi jumlahnya, mencukupkan jumlah yang kurang tadi, maka wajib bagi khatib memulai lagi khutbahnya. Kalau jumlahnya berkurang dari 40, antara khatib membaca khutbah dan sholat Jumat sesudah kembali lagi sebelum lama waktunya, maka sholat Jumat itu boleh diteruskan karena khutbah sudah dibacanya. Dan kalau kembali sesudah lama waktunya atau datang orang lain yang mencukupi jumlah 40, wajiblah bagi khatib memulai khutbah bagi mereka karena tidak terjadi mualat dan karena tidak mendengar khutbah. Imam sholat Jumat boleh seorang hamba, orang yang musafir boleh juga, ya, anak-anak boleh, atau orang yang berhadas kecil atau berhadas besar yang tidak diketahui adanya hadas itu dan baru diketahui sesudah selesai sholat Jumat, atau orang yang sholat 4 rakaat seperti sholat asar dengan syarat bahwa imam dalam bentuk-bentuk yang diterangkan di atas tidak termasuk dari jumlah 40 orang. Ya kah imam tadi? Kalau jumlah jamaah kurang dari 40 tidaklah sah Jumatnya karena jumlah yang 40 menjadi syarat sah Jumat. Dan juga tidak sah sholat Jumat jika ternyata imamnya orang yang bukan Islam atau perempuan, sekalipun bukan termasuk dari jumlah 40. Kalau ternyata 40 orang makmum tadi atau sebagiannya berhadas, sholat Jumat bagi imam dan makmum yang suci dari hadas karena mungkin makmum ikut imamnya, dan dimaafkan bagi imam karena tidak terpenuhi jumlah makmum yang disyaratkan seperti dimaafkan pada sholat pada sah Jumat. Nah, kemudian yang kelima, khutbah dalam sholat Jumat. Sholat Jumat dilakukan sesudah selesai 2 khutbah. Maka jika didahulukan sholat dari kedua khutbah Jumat, tidaklah sah sholat Jumatnya. Ya kah? Badahulu sholat misalnya hanya khutbah kada sah. Rukun kedua khutbah sholat Jumat ada 5 perkara. Yang pertama rukunnya adalah pujian kepada Allah atau hamdalah kita. Pujian kepada Allah dengan lafaz tertentu, ya kan? Alhamdulillah, ahmadullah, nahmadu, ahmadu, Allahul hamdu, ana hamidun lillah. Terserah aja. Yang penting pujian kepada Allah. Itu rukun yang pertama, ya kan? Alhamdulillah misalnya. Atau innal hamdalillah, sama aja juga ya kan? Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tidak memadai dengan lafal alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahman atau asyukrulillah, kada memadai, adinya kada cukup. Kemudian yang kedua rukunnya membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafal tertentu seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau usolli atau nusolli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyyi, ya kan? Ahmaduhu li'aqibah hasyiral malihin al-bashir al-nazir,
Pokoknya rukun yang kedua adalah sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafal ini sebagai ganti dari lafal Muhammad, namun tidak memadai dengan lafal sallamallahu ala Muhammadin atau rahimallahu Muhammadan wa sallallahu alaihi wasallama. Itu kada memadai aja sedikit. Jadi yang bagus itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya kan? Jangan sallallahu alaihi wasallama. Apa kujang kita tuh salawatnya majhul kah? Atau misalnya Allahumma sholli ala Nabiyil Karim, kayak itu aja kada jelas. Jadi harus jelas Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu salawatnya. Ya, ini perlu nih buat khotib dia kalau tahu syarat rukunnya, ya kan? Tahu bohot bahagia kada tahu rukunnya, nah kayak apa kisahnya? Kemudian yang ketiga, wasiat agar berbuat taat kepada Allah sekalipun tidak dengan lafal wasiat. Maka memadailah dengan lafal atiullah, ya kan? Taatlah kepada Allah, atau wattaqullah, ya kan? Ya, nang rajin kalau kita anu itu kan usikum wa nafsi bitaqwallah, ya kan? Usikum artinya berwasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah artinya aku berwasiat kepada diriku dan kalian agar takwa kepada Allah. Kayak itu kalau ngaran wasiat dah. Artinya wasiat agar berbuat taat kepada Allah. Nambah salawat anyar wasiat. Usikum artinya aku berwasiat kepada kamu wa nafsi dan diriku bitaqwallah dengan takwa kepada Allah. Dan tidak memadai wasiat itu dengan kata-kata yang memberi pengertian agar takut terhadap kemewahan dunia. Dan tidak memadai wasiat itu dengan kata-kata yang memberi pengertian agar takut kepada atau terhadap kemewahan dunia. Karena yang seperti itu tidak dimaklumi, sekalipun dalam wasiat itu hadirin diajak jangan sampai terjerumus ke dalam kekafiran. Pokoknya jangan sampai dengan kata-kata aja, ya kan, harus ada usikum wa nafsi bitaqwallah. Mbas itu diterjemahkan terserah lagi, ya kah? Mari kita bertakwa kepada Allah, ya kah? Nah, atau mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, terserah aja. Itu masing-masing khotib beda-beda, ya kah? Ada nang kata-katanya mari kita tingkatkan, berartinya tingkatkan terus takwanya telah. Bila bepandir nang itu tuh, Bang, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya. Jadi harus takwanya itu ditingkatkan. Jangan kayak itu aja, ya kan? Tapi ada juga yang khatib berhati-hati, mari kita bertakwa aja sifatnya, ya kan? Artinya mengajak bertakwa itu kan, arti bertakwa itu adanya ya semampunya. Nah, itu makanya hati-hati jadi khatib tuh, ya kan? Ada juga yang jadi khatib, mari kita tingkatkan, ya tingkatkan terus. Padahal kakak itu jabinannya, ya kan? Maka mengajak orang tingkatkan terus, tingkatkan ketakwaan kita aja. Tapi ada juga yang berhati-hati, ya kah? Mari kita bertakwa aja. Yakanya sadar aja, ya kah? Artinya sadar bahwanya gawian nak kakak itu aja tuh, Bang, terpaksa bertakwa aja, ya kah? Bertakwa tuh, Bang, semampunya aja kita. Semampunya bertakwa. Kadang nang tingkatkan ketakwaan kita, ya kah? Ini masing-masing lah khotib itu gayanya masing-masing tergantung pendidikannya. Ada nggak? Belum. 10 menit lagi lah, setengah lagi lah. 5 menit lagi jadi.
Wasiat itu khusus untuk berbuat taat atau mencegah dari perbuatan maksiat. Maka rukun yang ketiga ini adalah termasuk di dalam khutbah kedua yang pertama, ya kan? Khutbah kedua dan yang pertama. Wasiat takwa tadi. Jadi harus ada di pertama ada, yang kedua juga ada. Nah, kemudian yang keempat rukun khutbah membaca salah satu ayat yang terdapat yang dapat dimengerti, ya kan? Membaca salah satu ayat yang dapat dimengerti. Tidaklah memadai dengan membaca ayat setengahnya atau seluruhnya namun tidak dapat dimengerti akan isinya, dan juga tidak memadai dengan membaca ayat yang tidak dapat dipahami seperti summa nazar, misalnya sayat juapang tapi pendek tapi kadang dimengerti apa maksudnya, kemudian berpikirlah atau melihatlah dan apa yang dilihat. Nah, jadi harus ayatnya itu harus apa kau dimengerti, kau dipahami ayatnya dah, ya kah? Biasanya apa? Misalnya yang keadaan bang, apa panjang qul huwallahu ahad misalnya, jadi ya sudah bisa dimengerti. Atau misalnya wal asri innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu sampai habis. Akhirnya sampai sini dulu lah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan tetangga, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata, dan akhir dengan ucapan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.